Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali Yesus kuatku menyapa kita melalui perenungan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami melangkah di sepanjang hari yang Tuhan percayakan bagi kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Judul renungan pada hari ini adalah supporter. Sebagai ayat pokok di dalam Roma pasal 15 ayat yang pertama, demikian kebenaran firman Tuhan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kata supporter sering kita dengar dalam sebuah pertandingan sepak bola untuk menunjukkan bentuk dukungan terhadap klub tertentu. Kata supporter sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian orang yang memberi dukungan. Untuk memahami ayat pokok kita perlu mengerti latar belakang daripada kitab Roma pasal yang ke-15 ini. Pada pasal sebelumnya, Rasul Paulus memberi arahan kepada jemaat Tuhan bagaimana harus berperilaku seorang terhadap yang lain dalam urusan kemasyarakatan. Ia menjelaskan hukum mengenai keadilan, kerukunan, dan ketertiban untuk jemaat Tuhan taati sebagai anggota masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya ada perbedaan pandangan di antara jemaat Kristus di Roma karena mereka yang dari kalangan orang Yahudi, mereka masih berpegang kepada tradisi daripada hukum Taurat. Jemaat di Roma sebagian ada dari kalangan orang non-Yahudi, yang mereka yang memiliki iman kuat di dalam Tuhan. Mereka memiliki pemahaman yang lebih bagaimana mereka berperilaku di dalam kemerdekaan, di dalam Kristus yang sudah mereka terima. Dan sedangkan orang yang lain, mereka lemah di dalam iman mereka. Kemudian Rasul Paulus mengerti hal ini karena yang menjadi masalahnya adalah cara mereka menangani masalah perbedaan ini. Itulah yang menjadi pertentangan di sana. Sehingga anggota jemaat yang kuat dalam iman, yang memahami arti kemerdekaan Kristus, mereka mencemooh anggota jemaat yang lemah dalam hal pengertian tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Anggota jemaat yang lebih kuat secara iman, mereka menjadi besar kepala, sombong rohani, dan meremehkan sesamanya. Rasul Paulus menegur mereka untuk tidak menghina ataupun menghakimi saudara-saudara mereka. Mengapa? Karena Yesus Kristus sendiri sudah menerima mereka. Yesus Kristus sudah mati bagi mereka dan menganugerahkan kasih karunia kepada mereka yang percaya. Dan sekalipun mereka lemah dalam iman, tetapi Yesus sendiri memberi mereka kekuatan untuk tetap mereka berdiri, tidak goyah melalui pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Dari Roma pasal 15 ayat yang pertama ini, terjemahan baru menggunakan kata wajib, yang berarti suatu keharusan, dan menanggung, yang berarti ikut mengangkat beban yang dihadapi orang lain. Kita yang kuat dalam iman, kita memiliki keharusan menanggung kelemahan saudara-saudara kita, bukan berlaku sebaliknya untuk menghina dan meremehkan mereka yang lemah. Kita harus memiliki rasa kepedulian kepada mereka yang lemah, mengasihi dan tidak menjauhkan kasih sayang terhadap mereka, melalui memberi perhatian dan membantu menguatkan mereka yang lemah. Inilah yang dimaksudkan saling menanggung beban. Dan bagian yang kedua dari Roma pasal 15 ayat yang pertama ini adalah, dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri, supaya kita tidak mencari kesenangan kita sendiri. Sebagai orang yang memahami kemerdekaan di dalam Kristus, kehidupan kita harus seperti Yesus Kristus yang tidak memikirkan diri sendiri,
Yesus mengajarkan kita untuk menjadi pengikut Kristus harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Menjadi orang percaya, kita tidak lagi hidup memenuhi hawa nafsu, tetapi kita harus menjadi hamba bagi kebutuhan sesama, yaitu untuk melayani sesama. Dan kita semua mengerti ketika kita bertobat dan lahir baru, kita mengalami proses transformasi, ada perubahan sifat karakter dari kehidupan rohani yang dikerjakan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Namun ternyata dalam perjalanannya tidak semua orang percaya mengalami pertumbuhan rohani yang sama. Oleh karena itu jangan kita meremehkan mereka yang lemah iman, tetapi kita harus membantu demi kebaikannya untuk membangunnya. Dan setiap hari kita diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus, dan karena itu kita ingin menunjukkan kasih karunia kepada satu sama lain, saling mencintai, saling melayani, dan siap membantu. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, kami perlu firman-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Terus memberikan hikmat bagi setiap kami, orang-orang yang percaya, supaya kami juga bertumbuh di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Iman kami menjadi kuat dan kami tidak goyah Tuhan. Dan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Supaya kami hidup tidak mencari kepentingan kami sendiri, kami menyangkal diri kami. Biarlah firman-Mu itu yang adalah kekuatan Allah itu menjadi kehidupan kami. Kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Inilah menjadi doa syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan terus tolong setiap kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu, untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Inilah menjadi doa syukur kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.